Dalam bulan Februari ini, Ram Punjabi 2 kali menikahkan keponakannya yang juga karyawan rumah produksi Multivision Plus yang dipimpinnya. Keponakannya itu adalah Manoj Punjabi dan Rajesh Gobin Punjabi. Pesta pernikahan itu diselenggarakan di Hotel Bintang 5 dan di gedung pertunjukan termahal Jakarta Hilton Convention Center dalam kemeriahan pesta bernuansa India. Pesta pernikahan keluarga Punjabi itu ditaksir menghabiskan biaya. Pemirsa, jangan kaget jika sewaktu-waktu Anda sedang berjalan-jalan di mall, lalu tiba-tiba saja Anda bertemu dengan Thomas Georgie yang sedang menawarkan produk kecantikan wanita kepada Anda. Itulah profesi terbaru dari model dan penyanyi dangdut ini. Sejak tahun 1998 sampai tahun 2000 ini, Thomas dikontrak oleh salah satu produk kecantikan wanita sebagai juru bicara dalam berbagai bentuk promosinya. Pemirsa, bagi Thomas Georgie tidak ada pantangan untuk menerima sebuah tawaran kerja asal halal. Itulah yang dilakukan pria berkulit putih ini saat ditawari menjadi juru bicara dalam setiap promosi sebuah produk kosmetika wanita. Risih sih ada sedikit, tapi nggak banyak. Karena kenapa nggak banyak? Ya lingkungan kita juga begini gitu loh ya, lingkungan model ya, artis ya nggak jauh dari make up gitu. Saya syuting apa pakai make up kan pasti kan. Ya seenggaknya saya tahu lah cara penggunaannya, cara ininya. Jadi saya bisa menjelaskan ke customer gitu, pembeli begini-gini gitu. Dan dengan nongkrongan saya di sebuah customer kan udah tarik mereka untuk dekat sama kita kan, dekat sama kita boleh katakan ya sekalian deh kamu minta tanda tangan atau minta foto bareng tapi ini produk referensinya baru begini loh gitu. Walau dalam pekerjaan itu Thomas harus berhadapan dengan wanita, tetapi sebagai pria, Thomas mengaku tidak mengalami kendala dalam masalah itu. Kalau cowok menjelaskan ke cewek gitu kan mungkin lebih didengar kali ya. Jadi kamu bagusnya lipstiknya begini, kamu dananya sebenarnya begitu gitu. Ya terus kedua ya pakai mungkin dia menggunakan body figure kayak bilang sinetron, penyanyi ya. Daya tarik tersendiri lah untuk pembeli gitu loh. Selain dikenal sebagai model dan bintang sinetron, Thomas Georgie juga dikenal sebagai penyanyi dangdut. Lalu bagaimana kesibukan Thomas dengan profesi barunya ini? Semuanya juga enjoy, ya nyanyi enjoy, main sinetron enjoy, memperankan produk yang baru juga, apalagi enjoy juga gitu ya. Enjoy kenapa kita keliling Indonesia gitu, tempat-tempat yang kita nggak pernah datengin kita datengin gitu. Kalau nyanyi ya, hobi saya nyanyi, ya terus terang saya enjoy ya, acting juga di depan kamera juga sangat enjoy. Semua kalau kita melaksanakan dengan enjoy pasti akan baik hasilnya gitu. Masing-masing profesi tentu saja mendatangkan keuntungan yang berbeda bagi Thomas. Di antara profesi itu, mana yang menurut Thomas paling menguntungkan? Mungkin nyanyi ya, nyanyi kita berkatakan hidup dari show gitu. Dia show ke panggung berkatakan ya dapatnya cepet, terus banyak show-nya ya jadi nyanyi gitu. Tapi sama-sama besar, tapi lebih kalau dibandingin tadi semuanya itu ya saya milih nyanyi. Pemirsa, siapa sangka artis secuil Peggy Melati Sukma bisa pula uring-uringan saat sebuah media memuat berita tentang pernyataannya yang bersedia berfoto bugil. Menurut artis yang kita kenal dengan gaya bicara yang belak-belakan ini, walaupun gaya hidupnya terlihat bebas, namun ia termasuk artis yang menjunjung tinggi norma-norma agama serta adat ketimuran. Pemirsa, melihat penampilan Peggy yang sering mengenakan pakaian seksi atau gaya bicaranya yang belak-belakan, mungkin orang tidak menyangka kalau artis ini akan marah saat sebuah media mengutip berita yang menyatakan kalau Peggy bersedia difoto bugil. Sebetulnya yang jadi permasalahan sih bukan soal tulisannya ya, gue juga tidak ingin ada salah paham lagi dengan media yang bersangkutan. Kalau buat gue sih sebetulnya isi dari tulisan mereka ya termasuk dengan mereka memperkirakan bahwa gue saat ini adalah artis dengan honor terbesar, itu gue nggak masalah gitu. It's okay apa yang mau mereka tulis. Memang itu opini pribadi gue mengenai sebuah foto telanjang. Hanya yang ingin gue luruskan, gue tidak ingin ada persepsi yang salah dari kalimat gue itu gitu. Jadi seolah-olah gue mengabaikan segala norma yang ada. Banyak artis-artis setenar Peggy yang justru bangga berfoto vulgar. Sebut saja Inneke Koesherawati, Sofia Latjuba, serta Sarah Asari yang pernah melakukan foto vulgar. Mengapa Peggy justru menolaknya? Perlu satu pertimbangan dan keberanian untuk bisa melakukan hal seperti itu, karena pada saat hal itu dilakukan kita udah harus sadar dengan risiko yang harus kita tanggung.
Kalau memang kita siap menanggung resikonya, ya why not? Kalau dari sisi gue sendiri untuk saat ini gue masih memerlukan pertimbangan untuk melakukan itu. Tetapi gue nggak bilang gue nggak tahu nanti ya. Kalau saat ini sih gue masih punya banyak pertimbangan untuk tidak melakukan foto seperti itu. Lalu apa komentar Peggy tentang artis-artis yang pernah berfoto bugil? It's okay. Kalau memang mereka merasa dari sisi norma, dari sisi agama, dari sisi keluarga, dan dari sisi lingkungan mereka siap menghadapi resikonya, ya why not gitu. Dan gue rasa pemerintah juga harus lebih memikirkan lagi tentang kejelasan regulasi atau peraturan yang ada mengenai hal tersebut sehingga tidak ada kerancuan-kerancuan. Dan kita juga sebagai artis atau selebriti harus mulai mau mendidik diri kita untuk belajar tentang peraturan-peraturan yang kira-kira tersangkut dengan profesi kita gitu loh sebagai selebriti. Pemirsa, inilah sejumlah berita dari kegiatan para artis dalam sepekan ini. Langsung saja kita simak agenda selebriti. Pemirsa, ahli ekonomi Indonesia Sri Mulyani, aktivis LSM Zumrotin, serta peramal Lawrence Hartian ternyata pernah pula mengalami kurang pede alias tidak percaya diri pada penampilannya. Itulah yang terungkap dalam acara talk show saat launching produk terbaru dari Rexona, Rexona Confidence. Pengakuan itu tentu saja berkaitan dengan topik talk show ketika itu yang menyinggung tentang wanita dan percaya diri. Tampil sebagai pemandu acara adalah Ida Arimurti dan Indra Safera. Acara talk show ini dihibur pula dengan penampilan penyanyi Ruth Sahanaya, Grup Warna, serta Harvey Malehulu. Yang berikutnya adalah kabar terbaru dari Gusti Randa. Aktor yang bertitel Sarjana Hukum ini tertarik untuk mengangkat kasus terbunuhnya Marsinah ke layar lebar. Film itu sendiri akan diberi judul Marsinah Menggali Hati Nurani. Tidak tanggung-tanggung, untuk kesuksesan film ini, Gusti Randa melibatkan sutradara kawakan Dedi Setiadi dan penulis skenario Putu Wijaya. Dan saat ini Gusti Randa tengah mencari pemeran wanita untuk tokoh utama Marsinah. Raja sinetron Rambu Jabi dalam waktu berdekatan menikahkan kedua keponakannya, Rajesh Gobin Punjabi dan Manoj Punjabi. Pesta pernikahan kedua keponakannya itu ternyata menimbulkan kontroversi sejumlah artis yang tergabung dalam rumah produksi Multivision Plus. Dalam bulan Februari ini, Rambu Jabi 2 kali menikahkan keponakannya yang juga karyawan rumah produksi Multivision Plus yang dipimpinnya. Keponakannya itu adalah Manoj Punjabi dan Rajesh Gobin Punjabi. Pesta pernikahan itu diselenggarakan di Hotel Bintang 5 dan di gedung pertunjukan termahal Jakarta Hilton Convention Center dalam kemeriahan pesta bernuansa India. Pesta pernikahan keluarga Punjabi itu ditaksir menghabiskan biaya ratusan juta rupiah. Jumlah rupiah itulah yang mendatangkan kontroversi sejumlah artis yang tergabung dalam rumah produksi Multivision. Menurut mereka, pesta itu bertolak belakang dengan bayaran honor yang mereka terima, seperti honor yang tidak naik-naik, serta pembayaran honor yang tersendat-sendat. Alhamdulillah gitu loh. Yun kayaknya nggak bermasalah soal itu gitu. Maksudnya apa ya misalnya cek mundur atau apa segala macam gitu. Enggak sih, cuma ya selama ini aku memang kan ibaratnya main sinetron di Multivision gitu ya. Terus kalau misalnya dapat gitu lah kan emang memang berbentuk cek gitu loh. Cuma nggak pernah yang ngalamin sampai nggak dibayar atau apa gitu. Cuma kadang-kadang tuh gini gitu loh. Kadang-kadang aduh apa sih namanya coba dong honorku dinaikin gitu pengennya parah mudah-mudahan denger honor gue naikin dong gitu. Oh sih emang Saran Nova nih buat Param, ya kalau ada artis yang minta honornya naik atau nambah gitu, ya turuti aja Pak. Ayo Pak, demi Multivision gitu kan banyak juga tuh didukung sama artis-artis. Sering ya, mungkin juga gini. Kalau aku melihat dari dari satu sisi kadang-kadang mikir gini, iya ya kok honor gua kecil tapi kok keluarga besar multi buat party mulu gitu, ada rasa gitu. Tapi mungkin dari sudut yang lain gini, mungkin acara itu dibuat untuk membangun rasa kekeluargaan gitu agar kita satu sama lain bisa ngerangkul. Karena kalau nggak dibuat acara itu kita nggak ketemu. Bayangin dalam 1 bulan tuh multi tuh memproduksi
banyak banget sinetron gitu. Dan kita artis satu sama lain tuh nggak akan ketemu dan nggak akan kenal kalau kita nggak ketemu dalam satu produksi yang sama. Lalu apa komentar mereka tentang kemewahan pesta keluarga Rampu Jabi itu? Saya memandangnya ini bukan pesta biasa ya, dalam arti bukan ini pernikahan ya yang biasanya kalau menurut orang dia sekali seumur hidup ya. Jadi kalau mereka mengadakan besar-besaran juga mungkin atas dasar mereka juga emang ekonomi juga emang ada gitu ya.